Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Berikan kami kebijaksanaan di dalam merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu berkuasa atas kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Alus nalabok pau bun rimas, alai anggohata nahoras, mabahen marsijongjong ate-ate. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ada istilah lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Ini merupakan satu ungkapan yang bermakna bahwa kata-kata yang berasal dari si iblis itu adalah kata-kata yang menina-bobokan, tetapi mengarahkan seseorang semakin dalam jatuhnya ke dalam dosa dan kesalahan. Seolah-olah kesalahan yang dilakukan seseorang tidak apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, atau bahkan membenarkan kesalahan yang dilakukannya. Sementara perkataan manusia digambarkan sering melukai dan mengakibatkan ketidaknyamanan karena menyatakan suatu kebenaran, di mana seseorang terkadang sulit menerima suatu kebenaran yang dilakukannya jika diingatkan. Dalam perenungan saya, terkadang kita ini jangan-jangan perkataan kita sekarang ini sudah lebih banyak yang tanda kutip lamot-lamot, karena tidak mau ambil pusing dengan orang lain dan hanya memikirkan diri sendiri. Lamot-lamot tentu tidak sama dengan lemah lembut. Firman Tuhan menginginkan kita memberi jawab yang lemah lembut, sebab akan meredakan kegeraman, sementara perkataan yang pedas akan membangkitkan marah. Lemah lembut dapat berkaitan dengan intonasi, tetapi yang lebih utama adalah isi dari perkataan. Sebab ada orang yang berbicara secara intonasi yang sangat lemah lembut dan sangat enak didengar, namun isinya sangat tidak sopan dan juga jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Jawaban yang lemah lembut selain intonasinya adalah juga isi pembicaraannya adalah berbicara kebenaran, berlandaskan firman Tuhan dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Pernahkah Anda mencoba berargumentasi dengan cara berbisik? Hal ini sama beratnya dengan berargumentasi dengan seseorang yang terus menjawab dengan lemah lembut. Di sisi lain, suara yang meninggi dan kata-kata kasar hampir selalu memicu respon penuh kemarahan. Untuk menghilangkan murka dan mencari kedamaian, pilihlah kata-kata yang lembut. Sahabat yang diberkati Tuhan, memilih kata-kata yang kita perkatakan adalah sangat penting, sehingga perkataan kita dapat meredakan kegeraman dan tidak membangkitkan marah pada orang lain. Jika kita mengatakan perkataan kita dengan lemah lembut, isi perkataan kita sesuai kehendak Tuhan, dan kita dikendalikan oleh Roh Kudus, namun orang yang kita ajak berbicara tetap menunjukkan ekspresi marah, hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa ada saja orang yang demikian, tetapi bukan menyurutkan kita untuk senantiasa berkata-kata dalam kelemah lembutan. Semarah dan segeram apapun orang lain terhadap kita, marilah kita menunjukkan sebagai orang yang diajar dan dituntun oleh firman Tuhan. Kita mungkin pernah melihat ekspresi dari dua orang yang atau gambar begitu ya, dari dua orang, yang satu sebagai pembelajar dengan ekspresi ketenangan, dan yang satu hanya membaca satu buku namun ekspresinya berkoar-koar dan penuh kemarahan. Perkataan kita menunjukkan akan apa yang mengisi hati dan pikiran kita.
Biarlah firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita, sehingga itu terlihat melalui setiap perkataan kita yang lemah lembut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk berkata-kata, untuk bijaksana dalam memilih setiap perkataan kami, sehingga kata-kata yang kami perkatakan adalah kata-kata yang berasal dari firman Tuhan dan dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan, sehingga kami bisa meredakan setiap kegeraman dan juga kemarahan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.